Kubungkam mulut tetangga iri yang menghinaku perawan tua dengan memamerkan calon suamiku yang ganteng dan kaya raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bunda sahabat Ratna. Semoga Bunda dalam keadaan sehat dan selalu bahagia ya. Kali ini Ratna akan membawakan cerita yang bisa bikin nangis hingga gemes mendengarnya. Sebelum masuk ke ceritanya, silahkan absen terlebih dahulu bunda-bunda dari daerah mana saja. Buat yang sudah subscribe semoga rezekinya lancar ya. Langit senja mulai merangkul kompleks perumahan kami dengan selimut jingga dan ungu, menandai akhir dari sebuah hari yang melelahkan. Deburan sepatuku di aspal jalanan terasa begitu berat. Seberat beban yang kupikul di pundak setiap kali aku harus melintasi rumah nomor 15. Rumah itu, dengan terasnya yang luas dan kursi rotan empuk, adalah markas besar dari tribunal tak resmi yang telah menjadikan hidupku sebagai tontonan sore mereka. Aroma melati dan sampah dedaunan yang belum disapu bercampur dengan udara lembab, menciptakan suasana yang begitu muram dan menyempitkan dada. Aku mencoba memusatkan perhatian pada tas kerjaku, pada kunci rumah yang dingin di genggamanku, pada apapun selain pada sosok-sosok yang duduk berkelompok itu. Namun, seperti biasa, suara itu, nyaring dan sengaja dibubuhi nada pedas, berhasil menembus benteng pengabaian yang kucoba bangun. Nah, silakan lihat, ahli waris perusahaan yang pulang tepat waktu lagi. Tuh, tasnya masih berisi laptop, pasti besok harus lembur lagi. Sergah Bu Suti dengan suara yang dikeraskan secara tidak wajar, seolah ingin memastikan bahwa tidak satu pun kata yang terlewat oleh telingaku. Jarum jam di menara dekat kompleks bahkan belum genap menunjukkan pukul 6. Namun sindirannya selalu dibuat seolah aku adalah budak kerja yang tidak punya kehidupan. Kasihan, deh, lihat saja. Sudah tua, kerja keras, dapat apa? Mending saya yang diceraikan suami. Setidaknya pernah merasakan nikah dan punya anak. Daripada jadi perawan tua kayak dia, kerja saja dari muda sampai ubanan, nanti mati juga sendiri. Sahut Bu Marni dengan suara serak-serak basah, diiringi gelak tawa kecil yang bagi mereka adalah lelucon paling lucu sedunia. Namun bagiku adalah pisau tumpul yang menggorok perlahan harga diriku. Aku menunduk, mempercepat langkah. Detak jantungku berdebar kencang, memompa rasa malu dan marah yang panas ke seluruh tubuhku. Setiap langkah terasa seperti menginjak pecahan kaca. Mereka tidak sekadar mengolok, mereka merancang setiap kalimat untuk menusuk titik paling rawan dalam kehidupanku. Usiaku yang ke-33 tahun dan status lajangku yang seolah-olah adalah sebuah kutukan, sebuah kegagalan monumental yang pantas diejek di depan umum. Kata-kata itu bukan lagi sekadar bisikan. Mereka adalah serangan terbuka, diucapkan dengan keyakinan penuh bahwa aku terlalu lemah, terlalu sendiri, untuk membalas atau membela diri. Aku adalah sasaran empuk yang tidak akan pernah melawan, dan mereka, dengan kebosanan mereka akan kehidupan rumah tangga mereka yang mungkin juga tidak sempurna, membutuhkan aku untuk merasa lebih superior. Akhirnya, pintu rumahku terlihat. Aku merogoh kunci dengan tangan yang sedikit gemetar, berusaha keras untuk tidak menoleh, untuk tidak memberikan mereka kepuasan melihat air mata yang sudah berkumpul di pelupuk mataku. Bunyi kunci yang masuk dan berputar di lubangnya adalah suara paling indah yang pernah kudengar. Sebuah tanda bahwa sebentar lagi aku akan aman. Namun, sebelum pintu itu tertutup rapat, satu kalimat terakhir dari Bu Ratna, sang pemimpin spiritual grup itu, menyelinap masuk, tajam dan beracun. Iya, mana kerjanya cuma jadi sekretaris di perusahaan kecil. Masa depan apa yang bisa diharapkan? Lebih baik terima nasib saja. Pintu terkunci. Dunia luar tertutup. Aku bersandar di balik pintu kayu yang kokoh itu, menghirup napas dalam-dalam yang terasa sakit di dada. Sini. Hanya suara detak jantungku yang masih berdebar kencang dan deru napasku yang tersendat. Ruang tamu yang gelap dan sepi menyambutku, memperkuat perasaan kesendirian yang mereka selalu ingatkan.
Air mata yang kutahan selama perjalanan pulang akhirnya tumpah, membasahi pipi dan meninggalkan bekas asin di sudut bibir. Dalam kesendirian rumahku yang sunyi, bisikan-bisikan tadi bergema lebih keras, mengorek-ngorek luka lama yang tak kunjung sembuh. Mereka tidak tahu, tidak pernah mau tahu, tentang perjuanganku merawat orang tua yang sudah sepuh, tentang tanggung jawab yang kupikul, atau tentang doa-doa tulus yang selalu kupanjatkan setiap malam, memohon diberikan seseorang yang tulus. Bagi mereka, aku hanya sekadar perawan tua, sebuah karikatur, sebuah lelucon, dan itulah satu-satunya identitasku. Pintu kayu yang kokoh itu akhirnya terkunci rapat, memutus semua suara dari dunia luar yang kejam. Aku bersandar di baliknya. Seluruh tubuhku lunglai seakan tenaga telah tersedot habis oleh perjalanan pulang yang hanya 100 meter namun terasa seperti sebuah maraton melalui medan penuh ranjau. Napasku masih tersengal-sengal, bukan karena lelah fisik, melainkan karena beban emosi yang memadat di dada bagai sebongkah beton basah. Suara tawa dan sindiran tajam mereka masih bergema di telingaku, berputar-putar dalam kepala seperti rekaman yang diputar berulang, setiap kali mengingatkan betapa hinanya diriku di mata mereka. Dalam keheningan rumah yang kelam, hanya diterangi oleh semburat senja yang menyelinap lewat jendela, air mata yang selama ini kutahan akhirnya menemukan jalannya. Mereka mengalir deras, panas dan pahit, membasahi pipi dan meninggalkan bekas yang lengket. Aku tidak lagi mencoba untuk menahannya. Di sini, dalam pelukan kesendirianku, aku boleh lemah. Aku membiarkan diriku terpelanting ke sofa tua yang sudah menjadi saksi bisu dari begitu banyak air mata dan kepedihan yang sama. Wajah watak mereka, Bu Ratna dengan senyum sinisnya, Bu Suti dengan sorot mata yang selalu mencari-cari kesalahan, Bu Marni dengan tawa nyaring yang tak peka, semuanya menghantui ruang tamu yang gelap ini. Mereka telah mengukir sebuah narasi tentang diriku. Seorang perempuan gagal, tidak laku, yang hidupnya hanya menunggu waktu hingga menjadi beban. Dan di saat-saat lemah seperti ini, bisikan setan dalam benakku sendiri mulai menyetujui narasi itu. Mungkin mereka benar, bisik sebuah suara kecil yang menusuk. Mungkin memang sudah takdirku untuk sendiri. Lihatlah, semua teman seusiaku sudah mempunyai keluarga. Sementara aku, pandanganku yang berkunang-kunang tertuju pada foto-foto lama di dinding. Aku dengan kedua orang tuaku yang kini sudah renta dan sakit-sakitan. Wajah mereka penuh kebanggaan yang sekarang terasa seperti beban. Apakah aku telah mengecewakan mereka? Apakah dengan tidak segera menikah dan memberikan mereka cucu, aku telah gagal memenuhi sebuah harapan tak terucap? Kesepian malam itu terasa begitu nyata, begitu berat, hingga hampir-hampir bisa kuraba. Ia menyelimuti ruangan, masuk ke dalam pori-pori, dan mencekik perlahan. Aku memeluk bantal tua itu erat-erat, berusaha mencari kenyamanan dari benda mati, berimajinasi bahwa pelukan itu adalah pelukan seorang yang mencintaiku, yang mengatakan bahwa segalanya akan baik-baik saja. Doa-doa untuk menemukan seseorang yang tulus, yang bisa melihat melampaui angka usia dan status, yang bisa mencintaiku untuk apa adanya, selalu kupanjatkan setiap kali sujud terakhir dalam sholatku. Namun, malam ini, kata-kata doa itu terasa hampa, tertelan oleh kegelapan dan rasa putus asa yang menderu. Rasanya mustahil. Di mana aku bisa menemukan seseorang di tengah kesibukan yang menghabiskan waktuku, di antara tanggung jawab yang menggunung, dan dalam bayang-bayang hinaan yang terus-menerus memperkosa kepercayaan diriku? Aku bukan mencari seorang pangeran berkuda putih dengan kekayaan berlimpah. Yang kuinginkan jauh lebih sederhana namun terasa begitu mahal. Sebuah pengakuan, sebuah penghargaan bahwa hidupku ini berharga, bahwa aku bukan sekadar perawan tua yang patut dikasihani atau diejek. Aku ingin dianggap sebagai manusia utuh, dengan segala kekurangan dan kelebihanku. Namun, hasrat sederhana itu seperti ditelan oleh kegelapan malam, meninggalkanku sendirian, terisak-isak, meragukan segala nilai yang kumiliki,
dan bertanya-tanya apakah aku memang pantas untuk mendapatkan kebahagiaan, atau apakah takdirku hanya untuk menjadi bahan tertawaan tetangga hingga akhir hayat nanti. Keesokan harinya, tubuhku terasa berat bagai diganjal batu. Bekas tangisan masih membekas di kelopak mata yang sembab, dan suasana muram dari malam sebelumnya masih menyelimuti pikiranku seperti kabut tebal. Rutinitas bangun pagi, menyiapkan sarapan untuk orang tuaku yang sudah sepuh, dan bersiap untuk kerja terasa seperti menjalani sebuah ritual tanpa jiwa. Setiap gerakan dilakukan dengan otomatis, sementara pikiranku masih terperangkap dalam siklus mematikan dari rasa sakit dan keraguan diri yang ditinggalkan oleh hinaan tribunal ibu-ibu itu. Bahkan senyum lemah ibuku yang kudapatkan saat menyerahkannya teh hangat terasa tidak cukup untuk menghangatkan dingin yang menggelayuti jantungku. Saat tiba di kantor, email dari bos sudah menunggu di inbox. Judulnya, Undangan Seminar Investasi Properti Anda Mewakili Perusahaan. Aku menghela napas panjang. Bukan hari ini. Seminar berarti harus berinteraksi dengan orang banyak, harus memaksakan senyum, harus berpura-pura percaya diri, sesuatu yang sama sekali tidak kurasakan hari ini. Pikiranku langsung membayangkan sebuah ruangan besar ber-AC dingin, kursi berjejer, presenter yang membosankan, dan para peserta yang sibuk dengan diri sendiri atau jaringan bisnis mereka. Aku, yang hanya seorang sekretaris dari perusahaan kecil, akan tenggelam dan tidak dilihat oleh siapapun. Bayangan itu justru membuatku lega. Aku ingin tidak terlihat. Aku ingin menghilang. Mungkin di tengah keramaian yang impersonal itulah aku bisa menyembunyikan kepedihanku. Dengan setengah hati, aku membalas email itu dengan singkat. Dengan senang hati, terima kasih atas kepercayaannya. Ruangan seminar ternyata lebih mewah dari yang kubayangkan. Karpet tebal menelan suara langkah, lampu kristal memantulkan cahaya keemasan, dan aroma kopi mahal memenuhi udara. Aku mengambil tempat duduk di deretan paling belakang, dekat pintu keluar, sebuah strategi andalan untuk menghindari interaksi dan memungkinkan pelarian cepat jika segalanya menjadi terlalu membebani. Aku mengeluarkan notebook dan pulpen, mempersiapkan diri untuk beberapa jam kebosanan yang produktif, sibuk dengan ponselku atau membuat daftar belanja untuk mengisi waktu. Seminar pun dimulai. Suara presenter menggelegar melalui sound system yang bagus, membahas tentang tren pasar properti dan peluang investasi. Aku mencoba mencatat, tetapi konsentrasiku buyar. Pikiranku melayang lagi ke sindiran-sindiran kemarin, kerasa kesepian, ke pertanyaan tentang masa depanku yang suram. Aku merasa seperti seorang penipu yang duduk di antara para profesional sukses ini. Apa yang aku lakukan di sini? Tiba-tiba, bayangan seseorang menghalangi cahaya lampu di sebelahku. Permisi, apakah kursi ini kosong? Suara itu dalam, santun, dan tenang. Aku mengangkat kepalanya, sedikit terkejut. Seorang pria dengan setelan jas yang terpotong sempurna, berdiri dengan percaya diri namun tanpa kesombongan. Dia tersenyum, sebuah senyum yang tidak hanya di bibir tetapi juga mencapai matanya yang tajam namun hangat. Silakan, jawabku. Suaraku serak karena tidak digunakan selama seminar. Aku cepat-cepat merapikan tas kerjaku yang agak mengganggu di kursi sebelah. Dia duduk dengan anggun. Indra, katanya sambil mengulurkan tangannya. Jabatannya kuat tapi tidak mencengkeram, hangat dan tegas. Senang bertemu. Tari, balasku, merasakan sebuah keanehan. Orang biasanya tidak berusaha berkenalan di seminar seperti ini. Dia tidak langsung membenamkan diri ke dalam ponsel atau laptopnya seperti yang dilakukan orang lain. Sebaliknya, dia benar-benar menyimak presenter. Sesekali membuat catatan singkat di buku catatan kulit yang elegan. Saat sesi tanya-jawab dimulai, dia mengajukan sebuah pertanyaan yang sangat tajam dan berbobot, menunjukkan pemahaman mendalam tentang subjek yang dibahas. Aku terpana.
Dan kemudian, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Saat presenter menjawab, dia menoleh kepadaku dan berbisik, "Pendapat Anda menarik tentang analisis risiko yang dia sebutkan tadi." Dia bukan sekadar menyapa. Dia melibatkanku dalam percakapan, menganggapku setara. Awalnya, aku gagap, tapi caranya mendengarkan, benar-benar mendengarkan, membuatku perlahan-lahan mencair. Kami mulai berbisik-bisik, berdiskusi tentang presentasi, berbagi pandangan. Aku menemukan bahwa aku tahu lebih banyak dari yang kukira, dan dia mendengarkan pendapatku dengan sungguh-sungguh, bukan sekadar formalitas. Pembicaraan kami berkembang, tidak hanya tentang properti, tetapi juga tentang buku, tentang perjalanan, tentang filosofi hidup yang sederhana. Waktu berjalan tanpa terasa. Aku lupa tentang kursi belakangku, lupa tentang keinginan untuk menghilang. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, aku merasa terlihat, bukan sebagai perawan tua atau sekretaris dari perusahaan kecil, tetapi sebagai Tari, seorang perempuan dengan pemikiran yang layak didengar. Saat seminar berakhir, kami masih asyik dalam percakapan. Dan ketika dia mengajakku untuk melanjutkan diskusi ini ke sebuah kedai kopi di lobi, dengan tulus dan tanpa pretensi, sesuatu di dalam diriku, sesuatu yang telah lama beku dan mati suri, mulai berdenyut kembali. Itu adalah sebuah benih harap, kecil dan rapuh, yang mulai bertunas di tengah puing-puing kepercayaan diriku yang hancur. Mungkin, hanya mungkin, takdir memang memiliki rencana yang berbeda untukku. Kedai kopi di lobi hotel itu bukan sekadar transisi dari ruang seminar yang formal. Ia menjadi sebuah ruang liminal. Sebuah tempat antara dua dunia. Dunia lamaku yang dipenuhi bayang-bayang dan dunia baru yang samar-samar mulai terbayang. Aroma biji kopi sangrai yang kaya dan deep toned wood interior menciptakan suasana yang intim namun tidak menyesakan. Aku duduk di seberangnya, jari-jariku masih sedikit gemetar membawa cangkir latte yang hangat, mencoba mencerna kenyataan bahwa aku sedang berada di sini, bersama seorang pria seperti Indra, yang dengan mudahnya bisa saja memilih untuk langsung pergi setelah acara usai. Percakapan kami, yang dimulai dengan analisis pasar properti, mulai melebar seperti sungai yang menemukan dataran rendah. Ia mengalir dengan natural, tanpa paksaan. Dia bercerita tentang perjalanan bisnisnya, bukan untuk menyombongkan diri, tetapi dengan nada reflektif. Dia menyebutkan kegagalan pertamanya, sebuah proyek yang bangkrut dan membuatnya hampir menyerah. Waktu itu, "Saya pikir dunia sudah berakhir," ujarnya dengan senyum getir. Tapi justru dari situlah saya belajar paling banyak. Tentang kerendahan hati, tentang ketekunan, dan tentang memilih partner yang tepat, bukan yang paling menjanjikan keuntungan instan. Kata-kata itu menyentuh sesuatu yang dalam-dalam diriku. Ini bukan cerita tentang kesuksesan yang instan dan mudah, tetapi tentang perjuangan dan ketahanan. Lalu, giliranku. Dengan suara yang awalnya ragu, aku mulai bercerita tentang pekerjaanku yang mungkin terlihat biasa saja, tetapi tentang tanggung jawab besar yang kupikul untuk menjaga agar segalanya berjalan lancar. Tentang orang tuaku yang kucintai, tentang pengorbanan mereka, dan tentang keinginanku untuk membalas semua itu dengan menjadi anak yang baik, meski itu sering berarti mengesampingkan keinginanku sendiri. Aku bahkan, dengan suara yang hampir berbisik, menyentuh sedikit tentang tekanan sosial yang kuhadapi. Aku tidak menyebutkan nama atau detail, hanya sebuah pengakuan bahwa, kadang, lingkungan bisa menjadi cukup menantang. Dan dia mendengarkan, benar-benar mendengarkan. Matanya yang tajam itu tidak pernah meninggalkan wajahku, menangkap setiap nuansa, setiap emosi yang tersirat di balik kata-kataku. Dia tidak memotong, tidak menyela dengan nasihat yang tidak diminta, tidak membandingkan dengan pengalamannya sendiri. Dia hanya memberikan ruang bagiku untuk berbicara,
untuk menjadi diri sendiri yang sepenuhnya. Saat aku selesai, dia mengangguk pelan, menjadi tulang punggung keluarga, merawat orang yang kita cintai. Itu bukan tanda kegagalan, Tari. Itu adalah bukti kekuatan yang luar biasa. Kekuatan yang seringkali tidak dilihat orang. Kalimat itu seperti sebuah mantra yang meluluh lantakkan tembok pertahanan terakhirku. Air mata. Bukan air mata kepedihan seperti semalam, tetapi air mata kelegaan, menggenang di mataku. Selama ini, yang kudengar hanyalah celaan karena belum menikah, ejekan karena karir yang dianggap stagnan. Tidak pernah sekalipun seseorang mengakui bahwa perjuanganku untuk keluarga memiliki nilai. Bahwa itu adalah sebuah bentuk cinta dan pengorbanan yang sah dan mulia. Pertemuan kopi itu berlanjut hingga makan malam. Dan kemudian, menjadi sebuah janji untuk bertemu lagi di akhir pekan. Setiap pertemuan setelahnya terasa seperti sebuah penemuan baru. Aku belajar bahwa di balik kesuksesan dan ketampanannya, Mas Indra adalah seorang yang sangat rendah hati. Dia lebih tertarik pada esensi seseorang daripada pada penampilan luarnya. Usiaku yang ke-33 tidak pernah menjadi masalah, bahkan tidak pernah disebutkan. Karierku yang biasa saja justru dia apresiasi sebagai sebuah bentuk konsistensi dan dedikasi. Kestabilan itu langka, Tari. Dan itu sangat berharga, katanya suatu kali, membuatku merasa bahwa pekerjaanku bukanlah sesuatu yang harus kumalukan. Perlahan-lahan, tanpa kusadari, benih harap yang ditanam di kedai kopi itu mulai tumbuh. Aku mulai melihat diriku melalui matanya, bukan sebagai seorang perempuan yang kurang, tetapi sebagai seorang yang utuh, kuat, dan layak untuk dicintai. Rasa sakit karena hinaan tetangga mulai memudar, digantikan oleh sebuah kehangatan baru yang bersumber dari penghargaan dan penerimaan yang tulus. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, aku memandang ke cermin dan tidak langsung mencari-cari kekurangan. Aku mulai tersenyum pada bayanganku sendiri. Ini adalah sebuah awal. Awal dari sesuatu yang indah, sesuatu yang murni, dan sesuatu yang sepenuhnya milikku. Aku tidak lagi berjalan dengan menunduk. Langkahku mulai ringan, dan di dadaku, sebuah nyanyian bahagia yang lama hilang, mulai kembali bersenandung pelan. Kebahagiaan, betapapun sederhana dan dijaga kerahasiaannya, memiliki frekuensinya sendiri, sebuah getaran halus yang tak terlihat namun bisa dirasakan oleh mereka yang antenanya tajam, terutama antena untuk mendeteksi perubahan yang bisa dijadikan bahan percakapan. Perubahanku mungkin kecil, hampir tak kasat mata bagi dunia, tetapi bagi tribunal ibu-ibu yang matanya selalu menyorot seperti elang, itu adalah sebuah anomali yang mencolok. Awalnya hanya berupa desas-desus samar, bisikan yang dilemparkan saat aku melewati mereka dengan langkah yang tiba-tiba tidak lagi terburu-buru dan tertunduk, melainkan lebih tegak, hampir ringan. Dia kok belakangan sering senyum-senyum sendiri ya ke HP-nya? Selidik Bu Marni suatu sore. Matanya menyipit penuh kecurigaan seolah aku menyimpan sebuah konspirasi besar. Lalu, datanglah titik baliknya. Sebuah mobil yang berbeda, bukan taksi atau mobil sewaan biasa, yang menjemputku di ujung jalan pada suatu Jumat malam. Itu bukan mobil Mas Indra yang paling mewah, tapi cukup mencolok untuk sebuah kompleks perumahan seperti ini. Sopirnya yang sopan turun dan membukakan pintu untukku. Adegan itu tertangkap oleh mata radar Bu Suti yang kebetulan sedang menyapu halaman, atau lebih tepatnya, sedang pura-pura menyapu halaman untuk memantau lalu lintas sosial di kompleks. Esok harinya, markas teras Bu Ratna menjadi hidup dengan energi baru. Energi yang digerakkan oleh rasa penasaran yang membara dan sudah bisa ditebak, rasa iri yang mulai mengendap. Tadi malam ada mobil bagus jemput Tari. Loh, itu siapa? Ya? Sopirnya pakai seragam lagi. Bu Suti membuka pertemuan dengan laporan intelijennya. Suara berbinar-binar karena akhirnya mendapat bahan segar setelah berbulan-bulan hanya mengulang-ulang gosip usang tentang status lajangku.
Bu Ratna, sang komandan, segera mengambil alih analisis. Mobil bagus dengan sopir? Bisa jadi cuma teman kantornya yang baik hati. Atau, jangan-jangan dia membuat jeda dramatis, menikmati ketegangan yang tercipta. Itu bosnya sendiri. Kalian tahu kan, dia kan sekretaris. Mungkin dapat tugas lembur atau menemani acara perusahaan. Nadanya penuh dengan insinuasi yang jahat, dengan seni meracik cerita buruk dari bahan-bahan yang netral. Wah, kalau bosnya yang jemput, berarti tugasnya khusus dong. Sergah Bu Marni dengan tawa terkekek, matanya berbinar nakal. Masa bos mau repot-repot jemput sekretarisnya kalau bukan ada urusan lain? Maka, dimulailah narasi baru mereka. Narasi yang tidak lagi tentang perawan tua yang menyedihkan, tetapi tentang perempuan yang akhirnya mendapat perhatian dengan cara yang tidak patut. Dalam pikiran mereka yang sempit, mustahil seorang perempuan sepertiku bisa mendapatkan pria berkualitas dengan cara yang halal dan terhormat. Jika ada pria tampan dan kaya yang muncul di hidupku, pasti ada sesuatu yang salah. Mungkin aku hanya main-main, atau menjadi simpanan, atau, versi paling baik, hanya sedang dimanfaatkan untuk suatu kepentingan dan akan segera dibuang. Setiap kedatangan Mas Indra yang masih jarang dan selalu diskret, dia biasanya menunggu di ujung jalan atau hanya mengantarkanku sampai depan pagar tanpa turun, menjadi bahan analisis mendalam. Mereka mengintip dari balik jendela, dari celah-celah pintu, atau pura-pura berkebun. Mereka mencoba memeriksa plat nomor mobilnya, yang tidak mereka kenali, memperhatikan pakaiannya, yang selalu rapi dan berkelas, dan menebak-nebak setiap gerak-geriknya. Lihat, dia tidak pernah turun dari mobil. Pasti malu kalau ketahuan, komentar Bu Ratna suatu kali, menyaksikan Mas Indra mengantarkanku pulang dan hanya melambai dari balik kaca mobil yang tertutup. Atau buru-buru pulang ke istri dan anaknya yang sebenarnya. Tambah Bu Suti dengan bisikan beracun. Rasa iri mereka mulai tumbuh subur, disirami oleh ketidakpastian dan dibuahi oleh prasangka buruk. Mereka tidak bisa menerima bahwa narasi yang telah mereka bangun bertahun-tahun tentang diriku, sebagai seorang perempuan gagal, ternyata mungkin salah. Kebahagiaanku, yang mulai kuperlihatkan tanpa sadar melalui senyuman yang lebih sering dan cahaya di mata, menjadi tantangan bagi otoritas mereka sebagai pengamat dan penghakim kehidupan orang lain. Jika aku bisa bahagia, jika aku bisa mendapatkan pria seperti itu, maka seluruh hierarki nilai mereka, yang menempatkan perempuan yang sudah menikah, terlepas dari bahagia atau tidaknya, di atas perempuan lajang, akan goyah. Mereka harus mempertahankan narasi lama, dengan cara apapun, bahkan jika itu berarti meracuni kebahagiaan yang baru saja kutemukan dengan tuduhan-tuduhan keji. Mereka tidak sedang mencoba memahami, mereka sedang berusaha mati-matian untuk tidak memahami, karena memahami berarti mengakui bahwa mereka telah salah selama ini, dan itu adalah pil yang terlalu pahit untuk ditelan. Hari yang kutunggu-tunggu dan kutakuti secara bersamaan itu akhirnya tiba. Sebuah undangan pernikahan teman kuliah Mas Indra mengharuskan kami hadir dalam sebuah acara formal. Bukan sekadar formal, tetapi sebuah acara di mana jaringan bisnis dan sosialnya akan berkumpul. Aku tahu ini adalah sebuah langkah besar. Ini bukan lagi sekadar makan malam berdua. Ini adalah perkenalan pertamaku ke dalam dunianya. Kegelisahan itu seperti kupu-kupu besi yang berdebar-debar di dalam perutku, mencampur adukan antara antisipasi manis dan kecemasan yang menusuk. Aku menghabiskan waktu berjam-jam memilih gaun, akhirnya memutuskan pada sebuah dress panjang warna wine yang sederhana namun elegan, dengan potongan yang menampilkan lekuk tubuhku dengan sopan tanpa berlebihan. Makeupku natural, hanya untuk menonjolkan mata dan bibir, bukan untuk menyamar. Aku ingin menjadi diriku sendiri, versi terbaikku, untuknya. Tepat pukul 4 sore, seperti yang dijanjikan, sebuah SUV hitam yang besar dan berkilau,
Sebuah model yang bahkan aku tidak tahu namanya, tetapi berteriak, mahal, dan berkuasa. Berhenti dengan mulus persis di depan pagar rumahku. Suara mesinnya hampir tidak terdengar. Sebuah bisikan halus dibandingkan dengan deru mobil-mobil lain di kompleks. Dan kemudian dia keluar. Mas Indra. Dia mengenakan setelan jas tailored yang sempurna, membingkai bahunya yang bidang dan posturnya yang tegap. Kemeja putihnya bersinar di bawah sinar matahari sore, dan sepatu kulitnya memantulkan cahaya. Tapi bukan pakaiannya yang membuat napasku tersangkut. Itu adalah caranya berjalan, penuh keyakinan dan ketenangan, dan senyumnya. Sebuah senyum yang hangat, tulus, dan hanya ditujukan untukku, yang membuat seluruh dunia sekitar seakan blur dan melambat. Dia tidak ragu. Dia berjalan langsung menuju teras tempat aku berdiri, menggenggam tanganku yang dingin karena gugup, dan mencium keningku dengan lembut. Kau terlihat sangat cantik, bisiknya. Suaranya seperti velvet yang hangat menyelimuti kegelisahanku. Aku bisa merasakan mata-mata yang mengawasi dari balik jendela-jendela rumah, dari balik tirai, dari sudut-sudut tersembunyi. Tapi saat itu, di dalam pelukan singkatnya, mereka terasa sangat jauh. Aku tahu ini adalah momennya. Aku tidak bisa membiarkan rasa takut menguasai. Dengan sebuah napas dalam, aku menggenggam erat tangannya yang kuat dan memandangnya. Aku ingin memperkenalkanmu pada beberapa tetangga, kataku. Suaraku lebih berani dari yang kurasakan. Dia mengangguk, mengerti tanpa perlu banyak kata. Dia tahu tentang mereka, tentang luka yang mereka goreskan, dan dia ada di sini, bersamaku, sebagai benteng dan bukti hidup. Kami berjalan perlahan, seperti sepasang raja dan ratu dalam prosesi kecil kami sendiri, menuju ke teras rumah Bu Ratna di seberang jalan. Tribunal itu sedang lengkap. Bu Ratna, Bu Suti, Bu Marni, dan beberapa ibu lain. Mereka terdiam membatu saat kami mendekat. Suara obrolan mereka yang riuh tiba-tiba terputus, digantikan oleh keheningan yang tegang dan tidak nyaman. Aku bisa melihat mata Bu Suti membelalak, mulut Bu Marni terbuka kecil, dan tangan Bu Ratna berhenti membolak-balik kacang yang sedang dia makan. Mereka seperti patung yang disiram air keras. Selamat sore, ibu-ibu. Sapaku. Senyumku tidak lebar, tetapi pasti dan penuh martabat. Bu Ratna adalah yang pertama menyusun kembali dirinya, meski matanya masih menatap Mas Indra seperti melihat hantu. Sore, Tari, mau pergi? Tanyanya, suaranya serak dan dipaksakan. Iya, Bu, kami mau menghadiri pernikahan teman Mas Indra, jawabku, sambil memandang Mas Indra dengan penuh kasih. Sebuah pandangan yang tidak bisa dipalsukan. Oh, ini? Bu Suti akhirnya menemukan suaranya, tapi tidak bisa menyelesaikan kalimatnya. Jarinya menunjuk lemah ke arah Mas Indra. Perkenalkan, ini calon suami saya, Indra, kataku, dengan penekanan pada kata, calon suami. Mas Indra, ini tetangga-tetanggaku, Bu Ratna, Bu Suti, dan Bu Marni. Mas Indra mengulurkan tangannya, bukan dengan semangat berlebihan, tetapi dengan sopan santun yang sempurna dari seorang yang terbiasa di ruang boardroom. Senang bertemu dengan ibu-ibu. Terima kasih sudah menjaga Tari selama ini. Suaranya dalam, berwibawa, dan memenuhi ruang antara kami, membuat para ibu itu terlihat tiba-tiba sangat kecil. Interogasi pun dimulai, dengan Bu Ratna sebagai jaksa penuntutnya. Bekerja di mana, Mas Indra? Tanyanya, mencoba menyamarkan rasa ingin tahunya dengan nada biasa. Saya memiliki beberapa usaha di bidang properti, Bu. Kebetulan lagi berkembang, jawab Mas Indra dengan rendah hati, tidak menyombongkan diri tetapi juga tidak merendahkan pencapaiannya. Pertanyaan terus berdatangan, tentang keluarga, tentang asal-usul, tentang rencana masa depan.
Dan Mas Indra menjawab setiap pertanyaan dengan tenang, jujur, dan penuh percaya diri. Dia tidak berbohong, tidak membesar-besarkan, tetapi setiap jawabannya, dari menyebutkan lokasi proyeknya hingga rencana pernikahan kami dalam waktu dekat, adalah sebuah pukulan telak bagi narasi buruk mereka. Aku hanya berdiri di sampingnya, memegang lengannya, sesekali menambahkan jawaban atau tersenyum. Aku tidak perlu berkata-kata banyak. Kehadirannya, caranya memperlakukanku, caranya berbicara, semuanya sudah berbicara lebih lantang dari apapun. Aku melihat perubahan di wajah mereka. Rasa ingin tahu yang sinis berubah menjadi keterkejutan, lalu menjadi kekaguman yang tidak ingin mereka akui, dan akhirnya menjadi sebuah rasa malu yang dalam. Mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri bahwa semua yang mereka katakan tentangku adalah salah. Aku tidak direndahkan. Aku dihormati. Aku tidak dimanfaatkan. Aku dicintai. Aku tidak akan menjadi simpanan. Aku akan menjadi seorang istri. Saat kami berpamitan dan berjalan kembali ke mobil, aku bisa merasakan tatapan mereka di punggungku. Tapi kali ini, tatapan itu tidak lagi menusuk. Itu adalah tatapan yang kalah, tatapan yang tercengang, tatapan yang dipenuhi dengan rasa iri yang pahit. Mereka telah menyaksikan bukti nyata yang tidak bisa mereka bantah. Dan di dalam mobil yang mewah dan sunyi, saat Mas Indra menyalakan mesin, aku menarik napas lega yang sangat dalam. Aku telah melewati ujian itu. Aku tidak hanya memamerkan calon suamiku. Aku telah memamerkan kebenaran, dan kebenaran itu telah membungkam mereka, setidaknya untuk sementara waktu. Senyum kecil merekah di bibirku. Ini adalah sebuah kemenangan kecil, tetapi terasa sangat, sangat manis. Kemenangan kecil di teras Bu Ratna ternyata bukanlah akhir dari perang, melainkan hanya sebuah gencatan senjata yang rapuh, sebuah jeda sebelum badai yang justru datang dengan amarah yang lebih membara. Kebisuan mereka di hari itu bukanlah tanda menyerah, melainkan sebuah pengumpulan tenaga, sebuah proses fermentasi dari rasa malu, iri, dan dengki yang kemudian berubah menjadi racun yang lebih ganas dan lebih tersembunyi. Tribunal itu tidak bisa menerima kekalahan. Menerima bahwa Tari, si perawan tua, yang telah mereka injak-injak selama bertahun-tahun, ternyata mendapatkan pria impian setiap perempuan, adalah sebuah penghinaan terbesar bagi ego mereka. Jika narasi lama tentang kegagalan, runtuh, maka seluruh fondasi superioritas moral mereka, yang dibangun dari status pernikahan mereka, terlepas dari betapa rusak atau tidak bahagianya, akan ikut retak dan berdebris. Mereka harus membenarkan diri sendiri. Mereka harus menemukan cara untuk membuat ceritaku tetap buruk, agar dunia mereka yang hitam putih tidak kacau balau. Maka, dimulailah fase baru dari serangan mereka. Jika sebelumnya olokannya terbuka dan keras, kini mereka beralih ke senjata yang lebih halus, lebih berbahaya, dan lebih sulit dilawan. Bisikan dan rumor yang disebarkan seperti racun tikus, perlahan namun pasti mematikan. Mereka tidak lagi menyerangku langsung di tempat umum. Sebaliknya, mereka menjadi seperti laba-laba yang merajut jaring-jaring fitnah di sudut-sudut gelap, di warung-warung kopi lain, di kelompok arisan yang berbeda, bahkan hingga keluar kompleks. Tari? Iya, dapat pacar baru. Tampan dan kaya, katanya. Tapi kalian tahu sendiri, kan? Laki-laki kayak gitu mana mungkin serius sama perempuan biasa kayak dia. Main-main saja. Pasti. Nanti juga bosan dan ditinggal. Bisik Bu Ratna kepada seorang ibu dari kompleks sebelah, dengan nada prihatin yang palsu, seolah-olah dia benar-benar khawatir dengan nasibku. Bu Marni, dengan kecerdasan emosinya yang rendah, bahkan lebih jahat. Dia itu pasti cuma simpanan. Coba pikir, masa ia dikawinin? Mungkin sudah hamil duluan, jadi terpaksa diakui. Tunggu saja, nanti beberapa bulan lagi perutnya sudah buncit, terus laki-lakinya hilang entah kemana.
Kata-kata ini, meski sama sekali tidak berdasar, memiliki daya rusak yang luar biasa. Ia dirancang untuk tidak hanya menyerangku, tetapi juga meracuni persepsi orang tentang hubungan yang murni ini. Yang paling menyakitkan adalah ketika mereka mulai menyasar orang tuaku yang sudah sepuh dan hidup dalam damai. Suatu sore, Bu Suti, kebetulan, bertemu ibuku yang sedang duduk di teras rumah menikmati angin sore. "Bu, Tari dapat pacar baru, ya? Wah, saya lihat mobilnya mewah sekali. Hati-hati." "Ya, Bu, jangan-jangan itu orang nakal. Sekarang banyak penipu modus cari jodoh. Nanti anak Bu Tari dijual ke luar negeri." Loh. Kata-kata itu, yang dibungkus dengan kepura-puraan kepedulian, menusuk langsung ke jantung kekhawatiran seorang ibu. Ibuku, yang awalnya bersemangat menceritakan Mas Indra, menjadi diam dan cemas. Malam itu, dia bertanya padaku dengan suara gemetar, "Tari, kamu yakin Mas Indra ini baik? Ibu dengar-dengar sekarang banyak yang jahat." Mendengar itu, rasanya dadaku sesak. Amarah yang mendidih bercampur dengan rasa sakit yang dalam. Mereka tidak hanya memerangiku, mereka memerangi orang tuaku yang tidak bersalah, meracuni ketenangan hari tua mereka dengan ketakutan yang tidak perlu. Aku melihat bagaimana ibuku menjadi lebih pendiam. Matanya sering menerawang khawatir. Ayahku, yang biasanya cuek, mulai melontarkan pertanyaan-pertanyaan skeptis tentang pekerjaan Mas Indra. Rumor-rumor busuk itu bekerja dengan sempurna, merayap ke dalam rumahku, mengotori kebahagiaan yang baru saja kami rasakan. Aku merasa seperti berjalan di medan ranjau. Setiap senyuman tetangga terasa palsu. Setiap bisikan yang terdengar samar-samar terasa seperti hinaan. Kebahagiaan yang seharusnya kurasakan bersama Mas Indra terus dihantui oleh bayang-bayang fitnah yang menyebar. Aku menjadi lebih waspada, lebih tertutup. Terkadang, saat Mas Indra mengantarkanku pulang, aku memintanya untuk berhenti lebih jauh dari rumah. Takut bahwa kehadirannya yang terlalu sering justru akan menambah bahan bakar bagi api gosip mereka. Konflik ini tidak lagi terjadi di teras rumah, tetapi telah merasuk ke dalam pikiranku, menggerogoti ketenangan, dan menguji kekuatan hubungan baru kami dengan cara yang paling tidak adil. Mereka mungkin tidak lagi berteriak, tetapi bisikan-bisikan mereka justru lebih keras dan lebih menyiksa daripada sebelumnya. Perubahan halus dalam diriku tidak luput dari perhatian Mas Indra. Matanya yang jeli, yang terbiasa menganalisis detail-detail terkecil dalam laporan keuangan dan proposal bisnis, dengan mudah menangkap bayang-bayang kecemasan yang kini sering menyelimuti wajahku, bahkan di saat-saat kami tertawa bersama. Dia memperhatikan caraku yang menjadi lebih sering menengok ke jendela dengan waspada setiap kali mobilnya mendekati kompleks, atau caraku memendekkan percakapan perpisahan kami di depan pagar, seolah takut berlama-lama. Suatu malam, setelah kami menikmati makan malam yang intim di restoran favoritnya, di mana aku terlihat sedikit lebih pendiam dari biasanya, dia meletakkan tangannya di atas tanganku yang dingin. "Tari," ujarnya, suaranya lembut namun penuh ketegasan, seperti baja yang dibalut sutra. "Ada sesuatu yang mengganggumu. Bukan soal pekerjaan. Aku tahu. Ini tentang tetanggamu. Bukan?" Aku mencoba menyangkal, mengibaskan tangan dan memaksakan senyum. "Tidak, kok. Aku hanya lelah saja." Tapi dia tidak membiarkannya. Dia mendesak dengan lembut, bukan dengan kemarahan, tetapi dengan kepedulian yang tulus. "Aku bukan orang lain. Tari, kamu tidak perlu memikul ini sendirian. Katakan padaku, apa yang mereka katakan sekarang?" Dan di sanalah, di dalam kehangatan dan privasi mobilnya yang mewah, dengan musik klasik yang mengalun pelan sebagai soundtrack, pertahananku akhirnya runtuh. Aku menceritakan semuanya. Bisikan-bisikan jahat bahwa aku hanya main-main, desas-desus keji bahwa aku adalah simpanan,
Kekhawatiran palsu yang mereka tanamkan ke ibuku tentang penipuan dan perdagangan manusia. Aku bercerita dengan suara bergetar. Air mata yang kutahan selama berminggu-minggu akhirnya meluap, membasahi pipiku. Aku merasa malu, seolah dengan mengakui betapa dalam luka yang mereka goreskan. Aku mengakui kelemahanku. Diamnya Mas Indra setelah aku selesai bercerita terasa berat. Wajahnya, yang biasanya tenang, sekarang memancarkan sebuah ketegangan yang dalam. Namun, bukan kemarahan yang meledak-ledak yang keluar darinya. Itu adalah sebuah tekad yang dingin dan terkendali. Dia menarik napas dalam. "Ini tidak bisa dibiarkan," katanya. Suaranya datar namun penuh wibawa yang membuatku bergidik. "Mereka tidak hanya menyakitimu, mereka mencoba meracuni hubungan kita. Dan yang paling keji, mereka membawa orang tuamu yang tidak bersalah ke dalamnya. Ini sudah keterlaluan." Keesokan harinya, sebuah strategi baru mulai diterapkan. Mas Indra, yang sebelumnya menghormati keinginanku untuk tidak mencolok, sekarang dengan sengaja menjadi sangat terlihat. Dia tidak lagi hanya menjemputku untuk acara khusus. Sekarang, dia datang untuk sekadar minum kopi di rumah di akhir pekan, membantu ayahku memperbaiki pagar yang rusak, atau dengan santun mengobrol dengan ibuku di teras sambil membawakan kue dari toko terkenal. Kehadirannya yang konsisten dan nyata adalah sebuah pernyataan diam-diam. Dia bukan hantu, bukan ilusi, dan pasti bukan penipu. Puncaknya terjadi pada sebuah Sabtu sore yang cerah. Tribunal ibu-ibu itu, seperti biasa, berkumpul. Mereka sedang asyik membicarakan sesuatu. Pastinya bukan hal yang baik, ketika Mas Indra, yang kebetulan sedang membantuku membawa belanjaan dari mobil, berjalan tegap mendekati mereka. Aku membeku di tempat. Jantung berdebar kencang. Dia berhenti di depan mereka, tidak dengan sikap bermusuhan, tetapi dengan sikap seorang pria yang tahu posisinya dan tidak takut untuk berbicara benar. "Selamat sore, ibu-ibu," sapanya, sopan namun dingin. "Selamat sore, Mas Indra," sahut Bu Ratna, terlihat sangat tidak nyaman. "Saya ingin mengucapkan terima kasih," lanjut Mas Indra. Suaranya jelas dan terbawa angin, sehingga tetangga lain yang kebetulan lewat bisa mendengarnya. "Terima kasih atas kepeduliannya selama ini terhadap Tari." Dia membuat jeda, membiarkan kata-katanya menggantung di udara. Para ibu itu saling memandang, wajah mereka pucat. "Tapi izinkan saya memperjelas satu hal," lanjutnya. Nada suaranya berubah, menjadi lebih tegas dan berwibawa, seperti saat dia memimpin rapat direksi. "Tari bukanlah mainan, bukan simpanan, dan pasti bukan korban penipuan. Dia adalah calon istri saya. Hubungan kami serius, dan kami saling mencintai dan menghormati. Saya akan sangat berterima kasih jika ibu-ibu bisa lebih bijak dengan perkataan, terutama yang sampai menyakiti hati orang tua Tari yang sudah sepuh. Mereka tidak pantas menerima kekhawatiran yang tidak berdasar." Dia tidak menunggu jawaban. Dia hanya mengangguk singkat, lalu berbalik dan berjalan kembali ke arahku, meninggalkan tribunal itu dalam keheningan yang paling memalukan yang pernah mereka alami. Wajah Bu Ratna merah padam, Bu Suti menatap sepatunya, dan Bu Marni terlihat seperti ingin ditelan bumi. Saat dia kembali ke sampingku dan mengambil kembali belanjaan dari tanganku yang lunglai, dia tersenyum padaku, sebuah senyum yang meyakinkan. "Mereka perlu diingatkan tentang batas. Sayang," bisiknya. "Aku ada di sini untukmu. Selamanya." Pada saat itu, aku menyadari sesuatu. Pertahanan cinta bukan tentang menyembunyikan atau melarikan diri. Itu tentang berdiri tegak, bersama-sama, dan dengan berani menyatakan kebenaran. Mas Indra tidak hanya membelaku. Dia memberiku kekuatan untuk membela diri sendiri. Dan untuk pertama kalinya sejak rumor itu mulai, aku merasa bahwa kami bisa menghadapi ini bersama. Alam semesta,
Dalam keadilannya yang sunyi dan seringkali terlambat, terkadang memang bekerja dengan caranya yang begitu puitis dan tepat sasaran. Karma tidak selalu datang bagai petir di siang bolong. Kadang ia merayap pelan, seperti kabut yang membasahi pakaian hingga akhirnya membuatmu menggigil kedinginan tanpa tahu sejak kapan itu mulai. Dan untuk Bu Marni, yang mulutnya paling getol menyebarkan racun tentang status hubunganku, karma itu mulai merayap masuk melalui pintu belakang kehidupan rumah tangganya sendiri, sebuah area yang paling dia banggakan dan jadikan senjata untuk menghina orang lain. Selama ini, Bu Marni selalu memamerkan anak perempuannya, Siska, yang cantik dan, menurutnya, pasti akan mengubah nasib keluarga dengan menikahi pria kaya. Dia seringkali, dengan nada penuh superioritas, berkomentar, "Lihatlah anak saya, Siska. Banyak yang naksir. Loh, nanti kalau nikah, pasti dengan orang berduit. Tidak seperti beberapa orang yang harus menerima apa adanya." Sindirannya yang tajam itu selalu ditujukan padaku, sebuah perbandingan yang dia rasa akan mengukuhkan posisinya di hierarki sosial kompleks kami. Namun, impian indahnya tentang menantu kaya itu berubah menjadi mimpi buruk yang lebih cepat dari yang dia bayangkan. Siska, dalam kepolosannya dan mungkin tekanan untuk memenuhi harapan ibunya, terburu-buru menerima lamaran seorang pengusaha muda yang tampaknya sukses. Pernikahan mewah yang digelar, dan tentu saja menjadi bahan pembicaraan Bu Marni selama berbulan-bulan, ternyata hanya merupakan lapisan gula yang menutupi pil pahit. Hanya beberapa bulan setelah pernikahan, Siska pulang ke rumah orang tuanya dengan mata sembab dan lebam di pipinya yang tidak bisa disembunyikan oleh makeup tebal. Suaminya yang berhasil itu ternyata adalah seorang pemabuk berat dan pencandu narkoba yang kejam. Kekerasan dalam rumah tangga menjadi menu hariannya, dan kekayaan yang dipamerkan ternyata dibangun di atas gunung utang yang hampir runtuh. Bu Marni hancur, bukan hanya karena penderitaan anaknya, tetapi juga karena aib yang tiba-tiba menjatuhkan keluarganya dari singgasana hayalannya. Dia yang biasanya paling vokal, sekarang berjalan dengan kepala tertunduk, mencoba menghindari kontak mata. Tribunal ibu-ibu, yang dulu menjadi panggungnya, sekarang justru menjadi tempat di mana aibnya dipertontonkan. Bu Ratna dan Bu Suti, meski di depannya berpura-pura simpatik, di belakangnya pasti membicarakan kejatuhan keluarga Marni dengan penuh schadenfreude. Namun, karma belum selesai. Suami Siska, dalam keadaan putus asa mencari uang untuk membayar utang dan candunya, melakukan kesalahan fatal. Dia berutang besar pada sebuah perusahaan pembiayaan, yang kebetulan, tanpa sepengetahuan siapapun, memiliki hubungan bisnis dengan salah satu kolega dekat Mas Indra. Saat debt collector yang dikenal tangguh dan profesional itu datang untuk melakukan penagihan, mereka melakukan pekerjaan mereka dengan efisien dan tanpa emosi. Namun, dalam percakapan mereka dengan si suami yang ketakutan, salah satu dari mereka, dengan sengaja atau tidak, melemparkan komentar yang tajam. "Coba urus saja dulu urusan rumah tanggamu, Pak." Istrinya sampai babak belur. Ibu mertua juga sibuk menghina orang lain di tempat lain. "Fokuslah bayar utang, bukan cari masalah." Kata-kata itu, yang seharusnya tetap privat, dengan cepat menyebar seperti api di jerami. Ibu mertua yang sibuk menghina orang lain. Frase itu adalah pisau yang sangat tepat sasaran. Dalam komunitas kecil seperti kompleks kami, tidak butuh waktu lama untuk menghubungkan titik-titiknya. Tiba-tiba, semua orang tahu bahwa kekerasan yang dialami Siska terkait erat dengan utang suaminya, dan bahwa Bu Marni, sang ibu mertua, lebih sibuk menggunjingkan tetangga daripada menyelamatkan anaknya sendiri dari pernikahan yang buruk. Aib yang seharusnya privat kini menjadi konsumsi publik. Bu Marni tidak hanya harus menanggung rasa sakit melihat anaknya menderita, tetapi juga harus menelan pil pahit karena menjadi bahan gunjingan baru. Orang-orang sekarang memandangnya dengan belas kasihan yang dicampur celah.
Warung-warung kopi dan teras-teras rumah yang dulu menjadi panggungnya untuk menyerangku, sekarang membahas kejatuhannya dengan suara rendah dan gelengan kepala. Aku, yang mendengar semua ini dari ibuku yang lebih sering di rumah, merasakan sebuah emosi yang kompleks. Bukan rasa senang atau balas dendam, melainkan sebuah kesedihan yang dalam melihat bagaimana siklus kekejaman ini berputar. Tapi di balik kesedihan itu, ada sebuah pengakuan kecil dan sunyi bahwa alam semesta memang memiliki caranya sendiri untuk mengembalikan keseimbangan. Bu Marni menuai eksli apa yang dia tabur, aib dan penderitaan yang berasal dari mulutnya sendiri. Karma kecilnya telah tiba, dan itu membuatnya terdiam, terkurung dalam rasa malu dan kepedihan yang mungkin lebih menyiksa daripada semua hinaan yang pernah dia lontarkan padaku. Tribunalnya telah membubarkan diri untuk sementara, dan kompleks itu menjadi sedikit lebih sunyi, meski diwarnai oleh kesedihan baru yang kelam. Setelah badai karma yang menerpa Bu Marni, kompleks perumahan kami sempat memasuki masa tenang yang hampir menipu. Bisik-bisik yang biasanya berterbangan di udara seperti nyamuk-nyamuk pengganggu kini mereda, digantikan oleh desau angin yang seolah-olah membawa serta sisa-sisa aib dan menimbunnya di suatu tempat yang sunyi. Namun, di balik ketenangan permukaan ini, gelombang kecemburuan dan penasaran justru bergolak lebih dalam, terutama dari Bu Ratna dan Bu Suti yang masih bertahan di pos mereka, meski dengan keyakinan yang mulai goyah. Mereka, seperti penonton yang kecewa karena satu aktor utama pindah panggung, kini mengalihkan seluruh perhatian dan teropong pengintaian mereka kepada satu-satunya target yang tersisa, aku dan Mas Indra. Setiap kedatangan Mas Indra, setiap bungkusan yang dibawa kurir, setiap senyuman yang terlihat di wajahku, menjadi bahan analisis baru yang dipelototi dengan mata penuh curiga dan hati yang dipenuhi dengki. Mereka menunggu, dengan napas tertahan, untuk melihat apakah hubungan ini akan kandas seperti yang mereka ramalkan, atau, yang lebih mereka takuti, akan melesat ke arah yang sama sekali tidak mereka sangka. Jawaban atas kegelisahan mereka datang bukan dalam bentuk bisikan, tetapi dalam sebuah pernyataan yang terang benderang, sebuah pameran kebahagiaan yang tidak bisa mereka sangkal atau remehkan. Malam itu, Mas Indra membawaku ke restoran tertinggi di kota, sebuah tempat dengan pemandangan lampu-lampu kota yang berkelap-kelip seperti hamparan permata di bawah sana. Suasana romantis, dengan lilin dan anggur, sudah sempurna. Tapi yang membuat malam itu tak terlupakan bukanlah kemewahannya, melainkan kejujuran dan ketulusan yang terpancar dari matanya saat dia berlutut, bukan di lantai, tapi di atas bantal yang sudah disediakan pelayan dengan senyum tahu diri, dan mengulurkan sebuah kotak beludru hitam kecil. Di dalamnya, sebuah cincin pertunangan dengan berlian yang tidak norak namun pasti berharga sangat tinggi, memantulkan cahaya lilin dengan gemerlapan yang membutakan. Tari, maukah kamu membangun sebuah kehidupan bersamaku? Menjadi istriku? Katanya, suaranya bergetar sedikit, sebuah kerentanan yang jarang ditunjukkannya. Aku, dengan air mata kebahagiaan yang sudah tidak bisa lagi kutahan, hanya bisa mengangguk kuat sebelum akhirnya berhasil membisikkan, "Iya, aku mau." Malam itu juga, Mas Indra, yang biasanya sangat privasi, melakukan sesuatu yang tidak biasa. Dia mengambil foto kami berdua, dengan latar belakang kota di bawah dan cincin yang menempel di jariku, dan mengunggahnya ke media sosialnya yang biasanya hanya berisi tentang bisnis. Captionnya sederhana namun penuh makna. Tidak pernah seyakin ini. Selamat tinggal masa lajang. Halo calon istri terhebat, Tari. Doakan kami. Akunnya yang diikuti oleh banyak kolega, keluarga, dan tentu saja, tanpa sepengetahuan kami, beberapa kenalan tidak langsung dari para tetangga, langsung meledak dengan notifikasi ucapan selamat dan like. Keesokan harinya, bagaikan ledakan bom yang menyebarkan glitter dan konfeti alih-alih debu. Seluruh kompleks sudah tahu. Gambar itu disebarkan dari grup WhatsApp ke grup WhatsApp, dari telepon ke telepon.
Ucapan selamat yang tulus dari tetangga yang baik mulai berdatangan, sementara dari tribunal yang tersisa, hanya ada senyuman kaku dan ucapan selamat yang dipaksakan, yang terasa asam dan hampa. Mereka melihat cincin itu, mereka membaca captionnya, dan mereka akhirnya tahu. Ini bukan main-main. Ini bukan hubungan gelap. Ini sungguhan. Puncaknya adalah acara pertunangan sederhana yang kami adakan di rumah orang tuaku. Meski kami menyebutnya sederhana, sentuhan Mas Indra membuatnya terasa begitu elegan. Ada catering dari Hotel Bintang 5 yang menyajikan hidangan lezat, bunga-bunga segar menghiasi setiap sudut, dan sebuah kue bertingkat yang indah. Yang paling penting, keluarga besar Mas Indra hadir. Orang tuanya yang elegan dan baik hati, saudara-saudaranya yang sukses, semua menerimaku dengan hangat dan tulus. Mereka memelukku, berbicara dengan orang tuaku seperti keluarga lama, dan menghormati kami semua. Bu Ratna, Bu Suti, dan bahkan Bu Marni yang masih murung, diundang. Mereka datang, tentu saja, karena rasa ingin tahu yang membakar. Dan yang mereka saksikan di sana adalah sebuah pemandangan yang menghancurkan sisa-sisa ilusi mereka. Sebuah keluarga yang harmonis dan kaya tidak hanya menerima, tetapi merayakan kehadiranku. Mereka melihat bagaimana orang tua Mas Indra menyayangiku, bagaimana Mas Indra tidak melepaskan pandangan penuh cinta dariku sepanjang malam, dan bagaimana semua tamu yang hadir, banyak di antaranya adalah orang-orang penting dan terpandang, memperlakukanku dengan hormat. Mereka tidak bisa lagi menyangkal. Mereka hanya bisa duduk di kursi mereka, memaksakan senyum, memakan makanan mewah yang mungkin tidak pernah mereka cicipi, dan menyaksikan bagaimana narasi yang mereka bangun hancur berantakan di depan mata mereka sendiri. Acara itu bukan hanya perayaan cinta kami. Itu adalah sebuah pengumuman resmi, sebuah konfirmasi yang tak terbantahkan, dan sebuah tamparan keras bagi mereka yang berharap untuk melihatku jatuh. Saat mereka pulang, mungkin dengan doggy bag berisi makanan yang tidak habis, mereka membawa serta sebuah kepahitan baru, bahwa Tari, si perawan tua, telah memenangkan sesuatu yang tidak pernah mereka miliki, cinta yang tulus, diakui, dan dirayakan oleh semua orang. Kebisuan mereka kali ini bukanlah strategi. Itu adalah kekalahan yang total dan memalukan. Pesta pertunangan yang megah itu, alih-alih meredakan gejolak, justru menjadi bensin yang disiram di atas bara kecemburuan yang sudah membara di hati para tetangga yang tersisa. Pengakuan publik, penerimaan dari keluarga besar Mas Indra, dan kemewahan yang dipamerkan, semuanya adalah pil yang terlalu pahit untuk ditelan oleh Bu Ratna dan Bu Suti. Menerima bahwa Tari, yang telah mereka anggap sebagai warga negara kelas 2 dalam hierarki sosial kompleks, tiba-tiba melesat ke strata yang bahkan tidak bisa mereka impikan, adalah sebuah penghinaan yang tak tertahankan bagi ego mereka. Jika mereka tidak bisa meruntuhkanku dengan ejekan langsung, maka mereka harus meruntuhkan fondasi yang menopangku, reputasi Mas Indra. Mereka harus membuktikan, baik kepada diri sendiri maupun kepada siapapun yang masih mau mendengar, bahwa kebahagiaanku ini dibangun di atas tanah yang beracun, bahwa di balik kemilau berlian dan senyum manis, ada sesuatu yang busuk. Maka, dimulailah serangan gelombang kedua, yang kali ini lebih berbahaya, lebih jahat, dan lebih sulit dilacak. Mereka beralih dari menyerang karakterku ke menyerang karakter dan integritas Mas Indra. Bisikan-bisikan jahat yang dulu berkutat pada status perawan tua ku, kini berubah menjadi narasi-narasi konspirasi yang lebih kompleks dan penuh kebencian. Lihatlah acara tunangannya yang mewah itu, bisik Bu Ratna kepada sekelompok ibu-ibu di warung tengah kompleks. Suaranya berisi keprihatinan palsu yang dramatis. Dari mana dapat uang untuk semua itu? Masak untuk tunangan saja segitu mewahnya? Hati-hati, itu pasti uang haram. Bisa saja dari korupsi, atau jangan-jangan dari cuci uang. Sekarang banyak, loh, pengusaha properti yang jadi kedok untuk pencucian uang narkoba atau judi online.
Kata-kata itu diucapkan dengan mata melotot penuh arti, seolah-olah dia memiliki informasi dari sumber yang sangat terpercaya. Bu Suti, yang tidak ingin ketinggalan, menambahkan dengan bisikan yang lebih menusuk. Atau mungkin dia itu penipu ulung. Bisa saja semua itu pinjaman, atau dia punya banyak utang. Mobil mewahnya bisa saja sewaan. Cincinnya mungkin imitasi yang bagus. Pokoknya, jangan tertipu oleh penampilan. Nanti setelah nikah, baru ketahuan boroknya, dan Tari yang akan menderita. Sudah tua, dapat suami bangkrut lagi. Narasi ini dirancang untuk memicu ketakutan dan keraguan, tidak hanya tentang Mas Indra, tetapi juga tentang masa depanku, seolah mereka benar-benar peduli. Bu Ratna, yang merasa paling pintar, bahkan memberanikan diri untuk melakukan penyelidikan. Dia menghubungi seorang kerabat jauh yang diklaimnya bekerja di dunia properti, menyuruhnya menyelidiki nama Indra dan perusahaannya. Dia berharap menemukan skandal, utang, atau kegagalan bisnis yang bisa dijadikan senjata. Namun, yang didapatkannya justru informasi yang membuatnya frustrasi. Reputasi Mas Indra bersih, perusahaannya solid dan dihormati, dan namanya dikenal sebagai pengusaha yang jujur dan profesional. Fakta ini, alih-alih membuatnya berhenti, justru membuatnya semakin marah. Kebenaran tidak sesuai dengan narasi buruk yang ingin dia percayai. Kegagalan, penyelidikannya tidak menghentikannya. Justru, dia menjadi lebih nekat. Dalam sebuah percakapan telepon dengan kerabatnya itu, dengan suara berbisik seolah sedang membicarakan rahasia negara, dia menyuruh kerabatnya itu untuk menyebarkan saja kabar bahwa perusahaan Indra sedang tidak sehat dan hampir bangkrut. Biar saja orang-orang tahu, katanya, tanpa menyadari bahwa tindakannya sudah melampaui batas gosip biasa dan masuk ke wilayah fitnah dan pencemaran nama baik. Namun, kerabatnya itu adalah orang yang lebih berintegritas. Daripada menyebarkan kabar bohong, dia melaporkan percakapan aneh ini kepada atasannya. Atasannya, yang mengenal Mas Indra dengan baik, merasa terpanggil untuk memberikan peringatan. Sebuah telepon dari manajer SDM perusahaan Mas Indra pun mendarat di telepon Mas Indra, memberitahunya tentang adanya upaya jahat untuk menyebarkan kabar buruk tentang kondisi perusahaannya. Reaksi Mas Indra tidak lagi dingin dan terkendali seperti sebelumnya. Kali ini, ada amarah yang membara di matanya. Mereka tidak hanya menyerangnya, mereka mencoba merusak reputasinya, sesuatu yang telah dibangunnya dengan susah payah selama bertahun-tahun dengan kerja keras dan integritas. Itu adalah sebuah deklarasi perang yang tidak bisa diabaikan. Dia segera memerintahkan tim hukumnya untuk menyiapkan surat pernyataan resmi yang akan disebarkan kepada seluruh jaringan bisnis dan rekanan, menegaskan bahwa berita tentang kebangkrutan adalah tidak benar dan merupakan bagian dari fitnah jahat, dan bahwa perusahaan akan mengambil tindakan hukum terhadap siapapun yang terbukti menyebarkan berita palsu tersebut. Kabar tentang surat pernyataan resmi itu sampai juga ke telinga Bu Ratna melalui kenalannya yang lain. Wajahnya langsung pucat pasi. Dia bukan lagi sekadar ibu-ibu tukang gosip. Dia sekarang berada di ambang tuntutan hukum. Kepanikan melandanya. Dia segera menarik semua ucapannya, membantah telah menyebarkan apapun, dan mencoba memutuskan kontak dengan kerabat yang dia hubungi. Tribunalnya yang dulu begitu berani, kini bergetar ketakutan. Mereka menyadari bahwa mereka bukan lagi berurusan dengan Tari yang pendiam, tetapi dengan seorang pria yang memiliki kekuatan, sumber daya, dan, yang paling menakutkan bagi mereka, keberanian untuk melawan balik. Konflik telah memanas hingga ke titik yang tidak pernah mereka bayangkan, dan mereka berada di pihak yang salah, terjepit, dan mulai menyadari bahwa karma bukan hanya mitos. Dunia, dalam keseimbangannya yang misterius, terkadang memilih untuk tidak membalas dendam dengan teriakan, tetapi dengan bisikan yang tepat pada saat yang tepat. Karma untuk Bu Suti datang bukan melalui gempa bumi atau petir,
tetapi melalui sebuah mekanisme yang hampir tak terlihat. Sebuah rangkaian sebab akibat yang begitu rapi sehingga terasa seperti diatur oleh sebuah tangan yang tak kasat mata. Bu Suti, pemilik warung sembako yang menjadi markas dan sekaligus penyebar utama dari begitu banyak gosip beracun, adalah seorang yang hidupnya tampak sangat biasa dan aman. Suaminya, seorang pegawai rendahan di sebuah dinas pemerintah, adalah sumber stabilitas finansial mereka yang sederhana. Kehidupan mereka tidak mewah, tetapi cukup, dan itu telah memberinya sebuah rasa puas diri yang seringkali menjadi bahan bakarnya untuk merendahkan orang lain, terutama aku yang dianggapnya tidak punya masa depan. Namun, stabilitas yang rapuh itu mulai retak dari tempat yang paling tidak terduga. Suaminya, dalam lingkungan kerja yang penuh dengan godaan korupsi kecil-kecilan, uang suap untuk mempercepat berkas, uang rokok untuk proyek fiktif, ternyata telah terlibat. Itu bukanlah skandal besar yang mengguncang negara, tetapi lebih seperti praktik kotor yang telah menjadi budaya dan dianggap biasa oleh segelintir orang. Sebuah investigasi internal yang sebenarnya rutin dan tidak menargetkan siapa-siapa secara khusus, tiba-tiba menemukan celah di arus kas sebuah proyek kecil yang dikelolanya. Sebuah penyimpangan dana yang tidak signifikan bagi negara, tetapi cukup untuk menghancurkan kehidupan sebuah keluarga kecil. Awalnya, itu hanyalah pemeriksaan biasa. Namun, kemudian, sesuatu yang aneh terjadi. Sebuah laporan anonim yang sangat detail, lengkap dengan bukti-bukti transaksi mencurigakan, tiba di meja investigator. Laporan itu seolah-olah ditulis oleh seseorang yang sangat memahami seluk-beluk kasusnya, seperti seorang insider yang muak dengan ketidakjujuran. Sumbernya tidak pernah diketahui, tetapi dampaknya langsung dan menghancurkan. Suami Bu Suti diskors dari jabatannya, gajinya ditahan, dan wajahnya menjadi bahan pemberitaan kecil-kecilan di koran lokal sebagai contoh pegawai nakal. Bagi keluarga Bu Suti, ini adalah malapetaka. Gaji suaminya adalah nadi kehidupan mereka. Tanpa itu, warung sembako yang kecil itu tidak cukup untuk menutupi biaya hidup dan pendidikan anak-anak mereka. Dalam sekejap, kehidupan mereka yang cukup itu berubah menjadi jurang kekurangan. Bu Suti yang biasanya cerewet dan penuh energi, kini terlihat lesu dan pucat. Matanya sembab, dan dia sering terlihat menghitung-hitung uang receh di warungnya dengan wajah muram. Tapi karma belum selesai. Kabar tentang suaminya yang korupsi menyebar cepat. Pelanggan yang biasa berbelanja di warungnya mulai menghilang. Beberapa karena merasa tidak enak, yang lain karena takut secara tidak langsung mendukung keluarga koruptor. Warung yang dulu ramai oleh para ibu-ibu yang bergosip, kini sepi. Hanya beberapa pelanggan setia yang masih datang, itu pun dengan tatapan yang berubah, dari rasa familiar menjadi rasa kasihan atau bahkan celah. Yang paling ironis adalah bahwa warungnya sendiri, yang dulu menjadi panggung tempat dia dengan leluasa menyebarkan rumor dan fitnah tentang orang lain, kini menjadi monumen bagi kehancuran keluarganya sendiri. Setiap kali dia duduk sendirian di depan warung yang sepi, itu adalah pengingat yang terus-menerus bahwa mulutnya yang tajam dan kecenderungannya untuk merusak nama orang lain telah berbalik memakan dirinya sendiri. Orang-orang sekarang membicarakan aibnya dengan berbisik-bisik, persis seperti yang dia lakukan padaku. Aku, yang melewati warungnya suatu pagi untuk membeli susu untuk ibuku, melihatnya sedang memandang kosong ke jalan. Ada sebuah kehampaan di matanya yang biasanya penuh dengan cahaya jahat dan kegembiraan saat menggunjing. Untuk sesaat, rasa iba menyergapku. Tapi kemudian aku ingat semua kata-kata keji yang pernah dia lontarkan. Semua air mata yang telah dia buatku teteskan. Aku tidak bersukacita atas penderitaannya. Itu bukanlah sebuah kemenangan. Itu hanya sebuah pengingat yang suram dan sunyi bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensinya sendiri, dan bahwa terkadang, keadilan datang dengan menyamar sebagai ironi kehidupan yang paling pahit.
Bu Suti telah kehilangan lebih dari sekedar pelanggan. Dia telah kehilangan martabatnya. Dan yang tersisa hanyalah warung sepi dan rasa malu yang akan bertahan lama setelah skandal ini berlalu. Tribunal itu kini tinggal seorang diri, Bu Ratna. Dan ketakutan akan karma yang sama pasti mulai menggerogoti pikirannya. Dengan dua anggota tribunalnya sudah jatuh tersandung karma mereka sendiri, Bu Marni terpuruk dalam aib keluarga dan Bu Suti tenggelam dalam kemelut finansial dan isolasi sosial. Kompleks perumahan kami seperti memasuki sebuah masa tenang yang ganjil, hampir seperti suasana setelah badai besar yang meninggalkan kehancuran dan keheningan yang terasa berat di udara. Bisik-bisik yang dulu menjadi soundtrack tetap kehidupan sehari-hari kini telah mereda menjadi desis-desis yang hampir tidak terdengar. Seolah-olah setiap orang takut menjadi target berikutnya, memilih untuk menarik kepala mereka ke dalam cangkang seperti kura-kura. Namun, di balik ketenangan yang tampak ini, ada sebuah energi lain yang justru semakin menggelora. Sebuah antisipasi manis yang hanya bisa dirasakan olehku, Mas Indra, dan keluarga kami. Kami telah melangkah masuk ke dalam sebuah gelembung kebahagiaan kami sendiri. Sebuah dunia di mana yang penting hanyalah persiapan untuk hari terbesar dalam hidup kami. Dunia dalam gelembung itu penuh dengan warna, tekstur, dan kegembiraan yang hampir tak tertahankan. Setiap akhir pekan, bahkan terkadang pada malam hari setelah kerja, dihabiskan untuk merencanakan setiap detail pernikahan kami. Ini bukan lagi tentang membungkam tetangga atau membuktikan sesuatu pada siapapun. Ini murni tentang kami, tentang merayakan cinta kami dengan cara yang paling sempurna dan personal. Kami memutuskan untuk mengadakan resepsi yang besar dan megah di ballroom sebuah hotel ternama di pusat kota. Sebuah tempat yang biasanya hanya kami lihat di majalah atau film. Pilihan ini bukan untuk pamer, tetapi karena kami ingin semua orang yang kami cintai merasakan kemewahan dan keistimewaan pada hari itu. Proses memilih segala sesuatu terasa seperti sebuah petualangan yang indah. Undangan pernikahan dicetak di atas kertas yang tebal dan bertekstur, dengan huruf timbul yang berkilau di bawah lampu, dikirimkan tidak hanya kepada keluarga dan teman, tetapi juga, dengan sebuah kesadaran akan simbolisme, kepada setiap tetangga di kompleks, termasuk Bu Ratna, Bu Suti, dan Bu Marni. Itu adalah sebuah undangan yang tidak bisa diabaikan, sebuah pernyataan tanpa kata-kata bahwa kami bahagia, kami diakui, dan kami tidak peduli lagi dengan mereka. Setiap kali sebuah undangan dikirim, aku bisa membayangkan ekspresi di wajah para penerimanya, terutama tribunal yang tersisa, dan sebuah senyum kecil akan merekah di bibirku. Aku dan Mas Indra menghabiskan berjam-jam bersama perencana pernikahan, mencicipi menu demi menu, memilih rangkaian bunga yang sempurna, dan mendengarkan band-band untuk menemukan yang sesuai dengan selera kami. Setiap keputusan, dari warna palet hingga jenis kain untuk taplak meja, dibuat bersama, dengan tertawa dan ciuman sesekali. Orang tuaku, yang awalnya cemas, sekarang bersinar dengan kebahagiaan. Ibuku bahkan dengan bangga memamerkan desain gaun pengantin yang akan kukenakan kepada beberapa tetangga yang masih baik hati. Matanya berbinar-binar dengan kebanggaan yang lama tertahan. Namun, di luar gelembung kebahagiaan kami, rasa iri tetangga, khususnya Bu Ratna yang kini sendirian, mencapai puncaknya yang paling membara. Melihat persiapan yang begitu megah, menyadari bahwa pernikahan ini benar-benar akan terjadi dan akan menjadi sebuah peristiwa yang jauh lebih mewah daripada pernikahan anak manapun di kompleks ini, mustahil bagi mereka untuk tidak merasa tersaingi dan terhina. Setiap kunjungan vendor, setiap paket yang datang, setiap diskusi yang terdengar tentang band, catering, atau dekorasi, adalah seperti garam yang ditaburkan di luka ego mereka yang sudah terbuka. Mereka menyaksikan dari balik jendela mereka, dengan perasaan campur aduk antara takjub, iri, dan kemarahan yang tak berdaya. Persiapan pernikahan ini menjadi tamparan terakhir yang paling keras. Ini adalah bukti nyata, tidak terbantahkan, dan sangat mewah bahwa semua yang mereka katakan adalah salah. Bahwa aku tidak akan ditinggal,
bahwa Mas Indra bukan penipu, dan bahwa kebahagiaanku bukanlah ilusi. Setiap detail yang mereka dengar, tentang hotelnya, tentang jumlah tamunya, tentang kemewahannya, adalah paku lain di peti mati narasi buruk mereka. Mereka tidak lagi memiliki energi atau keberanian untuk melawan atau memfitnah. Mereka hanya bisa duduk, memperhatikan, dan menelan kenyataan pahit bahwa perawan tua yang mereka hina telah mendapatkan akhir yang jauh lebih bahagia daripada yang pernah mereka impikan untuk diri mereka sendiri. Persiapan pernikahanku menjadi prosesi kemenangan yang panjang dan elegan. Sebuah parade kebahagiaan yang membungkam mereka tanpa perlu satu kata pun diucapkan. Ketenangan yang menyelimuti kompleks setelah kejatuhan Bu Marni dan Bu Suti hanyalah ilusi. Sebuah permukaan yang tenang yang menutupi gejolak dahsyat di dalam diri satu orang yang tersisa, Bu Ratna. Sebagai mantan pemimpin tribunal, ketenangan ini baginya adalah sebuah penghinaan, sebuah pengakuan diam-diam atas kekalahannya. Dia ditinggalkan sendirian, tanpa pasukan, tanpa panggung, hanya dengan dengki yang membara dan rasa tidak percaya yang menggerogoti jiwanya. Setiap persiapan pernikahanku yang megah, setiap senyum bahagia yang terpancar dari wajahku dan keluargaku, adalah seperti cambuk yang melukai harga dirinya. Dia tidak bisa, tidak mau, menerima bahwa narasi yang telah dia bangun dan percayai selama bertahun-tahun ternyata salah total. Dalam pikirannya yang sudah dipenuhi racun, harus ada sesuatu yang tersembunyi, sebuah kebusukan di balik kemewahan yang dipamerkan. Jika dia tidak bisa menjatuhkanku, maka dia harus menjatuhkan pilar yang menopangku, Mas Indra. Keputusasaan membuatnya nekat. Ingatannya kembali pada seorang kerabat jauh, seorang keponakan dari suaminya yang suatu kali disebutkan bekerja di sektor properti. Dalam pikirannya, ini adalah petunjuk, sebuah koneksi yang diberikan oleh alam semesta untuk membongkar kebenaran yang dia yakini ada. Dengan tangan yang gemetar karena emosi yang tertahan, dia menghubungi nomor itu. Percakapan awalnya basa-basi, menanyakan kabar, tetapi berbelok arah dengan canggung. Den, kamu kan kerja di properti. Kamu kenal tidak sama seorang pengusaha namanya Indra? Perusahaannya PT. Apa itu? Bu Ratna menyebutkan nama perusahaan Mas Indra yang dia ingat dari obrolan lama. Indra? Oh, PT itu. Kenal sih, Bu. Perusahaan cukup solid. Kok, reputasinya bagus? Jawab sang keponakan dengan polos. Solid? Beneran? Nggak ada masalah? Desak Bu Ratna. Nada suaranya berusaha dibuat santai namun gagal total. Terdengar penuh harap untuk mendengar kabar buruk. Masalah? Secara umum sih enggak, Bu. Seperti perusahaan lain. Ada pasang surutnya, tapi overall sehat. Kenapa, Bu? Kenyataan yang disodorkan justru bertolak belakang dengan harapannya. Daripada puas, Bu Ratna justru semakin frustrasi. Kebenaran tidak memuaskan narasi buruk yang sudah terlanjur dia yakini. Dalam keputusannya yang dibutakan oleh dengki, dia melontarkan kalimat yang akan menjadi bumerang baginya. Coba tolong Den, sebarkan saja kalau perusahaan itu lagi tidak sehat. Katakan saja hampir bangkrut, atau ada utang yang banyak. Biar orang-orang tahu. Kasihankan yang lain, jangan sampai tertipu. Suaranya berbisik cepat, penuh dengan intensitas jahat yang bahkan membuatnya sendiri sedikit terkejut. Di seberang telepon, sang keponakan terdiam. Dia bukanlah orang jahat, hanya seorang karyawan biasa yang memahami betul betapa berbahayanya menyebarkan informasi palsu di industri yang mengandalkan kepercayaan. Ibu, saya tidak bisa melakukan itu. Itu fitnah. Itu bisa kena hukum. Jawabnya, suaranya tegas dan berisi peringatan. Ah, masa sih? Cuma selentingan saja. Den, gak ada yang tahu. Bujuk Bu Ratna, negosiasi yang sia-sia. Tidak, Bu.
Saya tidak mau terlibat. Dan saya sarankan ibu juga tidak. Itu berbahaya. Sang keponakan menutup telepon dengan cepat. Perasaan tidak nyaman membayangi pikirannya. Merasa ditolak dan semakin panik, Bu Ratna tidak menyerah. Dia mencoba menghubungi kenalan lain, namun tidak ada yang mau mengambil risiko. Kegagalan ini justru memicu amarahnya yang semakin menjadi-jadi. Dia merasa dunia bersekongkol melawannya. Namun, yang tidak dia duga adalah sang keponakan yang memiliki integritas. Merasa tidak nyaman dan bertanggung jawab secara moral, dia melaporkan percakapan aneh ini kepada atasannya. Atasannya, yang memiliki hubungan profesional dengan beberapa kolega Mas Indra, merasa ini adalah masalah serius. Sebuah informasi palsu seperti itu, jika menyebar, bisa merusak reputasi dan bahkan mempengaruhi bisnis. Dia merasa wajib memberikan heads up. Maka, sebuah telepon dari manajer SDM perusahaan Mas Indra mendarat di meja kerjanya. Pak Indra, ada sesuatu yang perlu kami laporkan. Kami mendapat informasi bahwa ada upaya terkoordinasi untuk menyebarkan kabar buruk tentang kondisi keuangan perusahaan kita. Wajah Mas Indra, yang sedang memeriksa mock-up undangan pernikahan, berubah gelap. Amarah yang selama ini dia coba kendalikan akhirnya mendidih. Ini bukan lagi sekadar gosip tetangga. Ini adalah serangan terhadap reputasi bisnisnya. Sesuatu yang dia bangun dengan darah, keringat, dan air mata. Ini adalah perang yang dideklarasikan. Dengan wajah seperti baja, dia memerintahkan tim hukumnya untuk segera bertindak. Siapkan surat pernyataan resmi. Sebarkan ke semua rekanan dan mitra bisnis. Tegaskan bahwa berita tentang kebangkrutan adalah fitnah dan tidak berdasar. Dan cantumkan dengan jelas bahwa kami akan mengambil tindakan hukum yang tegas terhadap pihak manapun yang terbukti menyebarkan informasi palsu tersebut. Kabar tentang surat pernyataan resmi yang keras itu sampai ke telinga Bu Ratna melalui jaringan kenalannya yang sudah menipis. Wajahnya yang biasanya penuh dengan keyakinan palsu, kini pucat pasi. Dia bukan lagi sekadar tukang gosip. Dia adalah target potensial dari tuntutan hukum. Kepanikan yang irasional menyergapnya. Dia segera mencabut semua ucapannya, menyangkal segala sesuatu, dan memutuskan kontak dengan siapapun yang dia hubungi. Tribunalnya yang dulu begitu perkasa, kini hanyalah seorang wanita tua yang ketakutan, menyadari bahwa permainannya telah melampaui batas dan bahwa lawannya tidak akan lagi tinggal diam. Rasa takut akan pembalasan yang nyata, bukan sekadar karma abstrak, akhirnya membungkamnya. Upaya terakhirnya telah berbalik menghancurkannya sendiri, meninggalkannya dalam keheningan yang penuh dengan teror akan apa yang mungkin terjadi selanjutnya. Alam semesta, dalam mekanisme keadilannya yang terkadang sangat personal dan teliti, seolah-olah memutuskan bahwa untuk seorang arsitek utama dari penderitaanku, karma harus datang bukan sebagai sebuah insiden terpisah, tetapi sebagai sebuah rangkaian peristiwa yang saling berkait. Sebuah jebakan yang menjeratnya dari arah yang paling tidak terduga dan pada saat yang paling tidak tepat. Bu Ratna, yang masih bergetar ketakutan setelah ancaman hukum dari Mas Indra, mencoba untuk bersembunyi dalam rutinitasnya yang biasa, berharap badai akan berlalu dan dilupakan. Namun, nasib buruknya ternyata baru saja dimulai, dan itu datang dari arah yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan kami. Dari anaknya yang bekerja di luar kota. Anak Bu Ratna, seorang yang baik namun mungkin agak ceroboh, melakukan sebuah pelanggaran lalu lintas yang sepele, melanggar lampu merah atau mungkin melebihi batas kecepatan. Hal yang biasa terjadi pada siapapun. Namun, masalahnya bukan pada pelanggarannya, tetapi pada kondisi kendaraannya. Mobil yang dia kendarai adalah mobil peninggalan almarhum suami Bu Ratna, dan atas nama kepemilikan serta pajaknya masih terdaftar atas nama mendiang. Dan disinilah benang merah karma mulai menjalin jaringnya. Pajak kendaraan itu ternyata telah telat bertahun-tahun,
Sebuah kelalaian yang mungkin dianggap remeh di tengah kesibukan dan mungkin juga karena sifat pelit Bu Ratna yang enggan mengeluarkan uang untuk sesuatu yang tidak dia anggap prioritas. Surat tilang dan denda datang bukan kepada anaknya, tetapi kepada Bu Ratna sebagai pemilik terdaftar. Isinya bukan sekadar denda pelanggaran, tetapi sebuah tumpukan denda administrasi yang menggunung karena pajak yang menunggak selama bertahun-tahun. Jumlahnya bukan lagi sekadar ratusan ribu, tetapi meroket hingga mencapai puluhan bahkan mungkin mendekati 100 juta rupiah. Sebuah angka yang bagi keluarga seperti Bu Ratna adalah sebuah bencana finansial. Bu Ratna panik. Dia mencoba mengontak anaknya, yang ternyata juga sedang kesulitan secara finansial dan tidak memiliki tabungan untuk menutupi denda sebesar itu. Gaji anaknya habis untuk biaya hidup dan cicilan rumahnya sendiri. Tidak ada kantor atau bos kaya yang bisa dimintai tolong. Mereka benar-benar terjepit. Kepanikan berubah menjadi keputusasaan. Bu Ratna terpaksa mengambil langkah yang paling memalukan baginya, menjual perhiasan dan beberapa barang berharga yang dia kumpulkan pelan-pelan selama puluhan tahun. Itu adalah simbol status dan rasa amannya. Kalung emas yang sering dia pamerkan, cincin permata pemberikan almarhum suaminya, bahkan beberapa perabot rumah yang agak mewah, semuanya harus dia lepas dengan terpaksa, seringkali dengan harga yang jauh di bawah nilai sebenarnya karena desperation yang tercium oleh para pembeli. Setiap kali dia harus menyerahkan sebuah perhiasan ke tangan pedagang, itu seperti menyobek sedikit demi sedikit sisa harga dirinya. Dia yang dulu begitu bangga dengan penampilan dan kekayaannya, sekarang harus rela kehilangan semuanya. Proses ini berlangsung tidak cepat. Itu adalah sebuah penyiksaan yang berlarut-larut, sebuah pengingat setiap hari akan kejatuhannya. Tetangga-tetangga yang lain, meski tidak secara terbuka mengejek, pasti mengetahui hal ini. Bisik-bisik tentang Bu Ratna yang menjual perhiasannya pasti beredar, menjadi bahan pembicaraan yang menggantikan gosip tentangku. Ironinya begitu pahit dan sempurna. Wanita yang menghabiskan waktunya untuk merusak reputasi orang lain melalui kata-kata, akhirnya dihancurkan oleh sebuah dokumen resmi, surat tilang, dan oleh kelalaian administrasinya sendiri. Dia yang selalu menilai orang lain dari materi dan penampilan luar, akhirnya kehilangan justru hal-hal material yang paling dia banggakan. Dan yang paling menyakitkan, semua ini terjadi tepat di saat persiapan pernikahanku mencapai puncaknya, di mana kemewahan dan kebahagiaanku dipamerkan secara terbuka, kontras sekali dengan kemelaratan dan kepahitan yang harus dia telan. Dia tidak lagi terlihat duduk di terasnya. Rumahnya terlihat lebih sunyi dan tertutup. Jika dia keluar, dia berjalan dengan cepat, menunduk, menghindari kontak mata. Tribunal yang dulu dia pimpin dengan tangan besi telah bubar total, dan dia menjadi tahanannya sendiri, terkurung dalam rasa malu, penyesalan, dan kemarahan yang tidak lagi memiliki tempat untuk diluapkan. Karma untuk sang ratu gosip tidak datang dengan ledakan, tetapi dengan erosi yang perlahan dan menyakitkan, melucuti segala sesuatu yang dia anggap berharga hingga hanya menyisakan sebuah pelajaran yang mahal, bahwa sometimes, the silence you imposed on others eventually becomes your own prison. Hari yang dinanti-nanti itu akhirnya tiba, membawa serta sebuah langit cerah yang seolah-olah alam semesta sendiri memberikan persetujuannya. Matahari pagi bersinar lembut, menerangi jalan menuju hotel megah yang akan menjadi saksi utama dari janji seumur hidupku. Di dalam kamar prepnya, dikelilingi oleh ibu dan saudara-saudara perempuanku yang telah datang dari jauh, aku berdiri di depan cermin besar. Gaun pengantin yang kupakai bukanlah sekadar pakaian. Ia adalah sebuah mahakarya sutra dan renda yang dibordir dengan mutiara, membungkus tubuhku dengan sempurna, membuatku merasa seperti seorang ratu dari dongeng yang selama ini hanya kudengar dalam cerita. Namun, yang membuatku benar-benar bersinar bukanlah kain mewah itu, tetapi kebahagiaan yang memancar dari dalam, sebuah ketenangan dan keyakinan yang mengisi setiap sudut jiwaku. Ini adalah hari di mana semua air mata,
semua doa, dan semua perjuanganku akhirnya berbuah manis. Aku menarik napas dalam-dalam, menikmati momen hening ini sebelum badai sukacita dimulai. Ballroom hotel itu telah berubah menjadi sebuah dunia lain. Bunga-bunga segar dalam nuansa ivory dan soft blush memenuhi setiap sudut, memancarkan aroma harum yang lembut. Lampu kristal memantulkan cahaya keemasan, menciptakan atmosfer magis dan elegan. Para tamu sudah mulai berdatangan, keluarga besar Mas Indra yang terpandang, kolega-kolega bisnisnya yang penting, teman-temanku dari kantor, dan tentu saja, seluruh tetangga dari kompleks, termasuk para anggota tribunal yang tersisa. Mereka semua ada di sini, diundang bukan sebagai bentuk penerimaan, tetapi sebagai saksi bisu dari kemenanganku yang paling sempurna. Saat musik pembukaan dimainkan, semua kepala menoleh ke arahku. Aku berjalan di atas karpet merah, menggandeng ayahku yang terlihat begitu bangga dengan matanya yang berkaca-kaca. Setiap langkahku terasa ringan, diiringi oleh pandangan takjub dan senyuman hangat dari tamu-tamu yang hadir. Namun, mataku hanya tertuju pada satu orang, Mas Indra, yang berdiri tegap di ujung altar, mengenakan setelan jas putih yang membuatnya terlihat seperti seorang pangeran sejati. Matanya, yang selalu menjadi tempat ternyaman bagiku, sekarang dipenuhi dengan air mata kebahagiaan dan cinta yang begitu dalam, begitu tulus, hingga membuatku menangis di balik veil yang kupakai. Upacara berlangsung lancar dan penuh emosi. Saat kami saling mengucapkan janji pernikahan, suara kami mungkin bergetar, tetapi keyakinannya kuat dan jelas. Ini adalah untuk selamanya. Saat Mas Indra menciumku sebagai suami dan istri, sorak-sorai dan tepuk tangan gemuruh mengisi ruangan. Aku memandang ke arah tamu undangan, dan di sana, di meja paling belakang dekat pintu, duduklah Bu Ratna, Bu Suti, dan Bu Marni. Mereka duduk berdekatan, namun terlihat terpisah oleh sebuah tembok ketidaknyamanan yang tak terlihat. Wajah mereka adalah sebuah lukisan yang sempurna tentang kekalahan yang total dan memalukan. Mereka menyaksikan langsung bagaimana keluarga besar Mas Indra yang elegan menyambutku dengan pelukan hangat, bagaimana para tamu penting memperlakukanku dengan hormat yang luar biasa, dan yang paling penting, mereka melihat cinta yang tak terbantahkan di mata Mas Indra setiap kali ia memandangiku. Mereka melihat bukti nyata bahwa segala fitnah dan hinaan mereka hanyalah dusta belaka. Resepsi pun berlangsung meriah. Kami berkeliling dari meja ke meja, menerima ucapan selamat. Saat kami mendekati meja mereka, suasana menjadi tegang secara halus. Mereka berdiri, memaksakan senyuman yang kaku dan tidak sampai ke mata. "Selamat, Tari, Mas Indra," ucap Bu Ratna. Suaranya serak dan hampir tidak terdengar. Ucapan itu terasa hampa, seperti sebuah tugas yang harus diselesaikan. Aku hanya tersenyum manis, sebuah senyum yang penuh pengampunan dan kemenangan. "Terima kasih, Bu. Senang kalian bisa hadir," jawabku, sopan namun dingin, sebelum melanjutkan ke meja berikutnya. Itu adalah interaksi terakhir dan terpendek, namun lebih membungkam daripada segala debat atau pembalasan yang bisa kulakukan. Mereka tidak layak mendapatkan lebih dari itu. Pernikahan ini bukan hanya tentang penyatuan dua insan yang saling mencintai. Ia adalah sebuah pernyataan akhir, sebuah klimaks dari semua perjuangan dan air mata. Setiap detail kemewahan, setiap senyuman tulus dari tamu, setiap tatapan cinta dari suamiku, adalah sebuah kata dalam sebuah puisi epik yang menceritakan tentang kebenaran yang akhirnya menang. Aku tidak perlu lagi membungkam mereka dengan kata-kata atau argumen. Aku membungkam mereka dengan kebahagiaan yang sempurna, dengan kehidupan yang mereka sangka tidak akan pernah kumiliki, dengan cinta yang mereka anggap tidak layak kudapat. Mereka menyaksikan aku, si perawan tua, mencapai puncak yang bahkan tidak bisa mereka impikan. Dan dalam diam mereka yang malu, dalam senyuman palsu mereka, dalam ketidaknyamanan mereka yang jelas terlihat,
Aku menemukan pembenaran yang paling memuaskan. Mereka telah kalah, bukan olehku, tetapi oleh kebenaran dan oleh karma yang bekerja dengan caranya yang sempurna. Saat aku berdansa dengan suamiku untuk pertama kalinya, disaksikan oleh semua orang, aku tahu bahwa ini adalah akhir dari sebuah bab yang kelam dan awal dari sebuah kehidupan baru yang cerah. Bab mereka telah ditutup, sementara babku baru saja dimulai dengan halaman yang berkilauan.